Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait pengisian DRH. Bagi teman-teman yang lagi harap-harap cemas menunggu kapan pengisian DRH, mari disimak dulu videonya. Apa saja sih yang harus disiapkan dokumen-dokumen pelengkapnya? Kemudian hal apa saja yang sering terlupa dalam pengisian DRH? Mari kita simak. Di sini saya sudah tampilkan file buku petunjuk DRH yang dikeluarkan langsung oleh BKN. Bapak Ibu sebetulnya bisa langsung mendapatkan ini ketika nanti DRH dibuka. Karena kemarin saya sudah mengisi DRH pada tahap pertama, jadi saya punya file ini dan jika Bapak Ibu ingin membacanya secara mandiri, bisa Bapak Ibu download di description box-nya. Oke, kita langsung saja. Tahapan untuk pengisian DRH. Hal yang pertama, Bapak Ibu harus login dulu ke akun masing-masing di sscasn.bkn.go.id. Nanti seperti biasa login, kemudian ketika sudah berhasil login, Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini, dan ini tampilan ketika Bapak Ibu sudah bisa mengisi daftar riwayat hidup. Bapak Ibu akan dihadapkan oleh dua pilihan, ya untuk melanjutkan pengisian DRH dan tidak jika Bapak Ibu ingin mengundurkan diri dari perekrutan ASN P3K ini. Dan jika Bapak Ibu ingin mengundurkan diri, Bapak Ibu juga harus melengkapi surat atau permohonan pengunduran diri. Tapi tidak usah khawatir, isiannya atau formnya sudah disediakan. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum melanjutkan bisa klik pengisian DRH, nanti akan terdownload dua file. Yang satu file buku petunjuk DRH yang saya tampilkan ini, dan yang kedua adalah form isian untuk jika Bapak Ibu mengundurkan diri. Nah, bentuk isian formnya seperti ini. Nanti tinggal dilengkapi permohonan pengunduran diri, kemudian di-scan filenya dan diupload di akun SSCASN. Nah, jika Bapak Ibu ingin melanjutkan, maka Bapak Ibu akan ke tahap selanjutnya, pengisian daftar riwayat hidup. Oke, jika Bapak Ibu tadi memilih ya, berarti Bapak Ibu akan melanjutkan pengisian DRH. Di sini ada beberapa yang harus Bapak Ibu isi, ada blok perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama, perorangan. Ini adalah biodata pribadi kita yang sebelumnya waktu awal daftar Bapak Ibu sudah memasukkan kan ya biodata awalnya, dan itu otomatis ada di sini. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengisi lagi, hanya tinggal mengecek saja datanya sudah betul atau tidak dan melengkapi yang masih kosong. Contohnya ini nanti yang masih kosong, alamat domisili dan keterangan lainnya. Di sini keterangan lainnya ada tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas. Nah, untuk ciri khas ini Bapak Ibu bisa diisi, contoh jika Bapak Ibu memiliki lusung pipi bisa diisi, atau mempunyai tahi lalat di sekitar muka atau di sekitar badan yang menjadi ciri khas, silakan diisi. Dan jika memiliki cacat tubuh bisa disertakan di sini. Jika memang tidak punya, maka tidak perlu khawatir, bisa diisi dengan tanda strip. Untuk hobi nanti disediakan pilihannya, contohnya ada menulis, menyanyi, public speaking, seni, olahraga, dan sebagainya. Dan untuk keterangan hobinya diisi dari deskripsi dari hobi yang kita pilih di atas. Contoh, hobinya menulis, keterangan hobinya menulis artikel IT menarik. Contoh lain, kalau hobinya olahraga, berarti keterangan hobinya bermain sepak bola atau bermain bola basket. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, jika data perorangan ini sudah dicek, sudah benar, dan Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebelumnya, kita isi captcha-nya dulu dengan benar, kemudian klik lanjutkan. Ketika Bapak Ibu tadi sudah klik lanjutkan, maka Bapak Ibu akan bergerak di blok kedua, yaitu mengenai blok pendidikan. Di sini ada riwayat pendidikan.
Riwayat pendidikan ini akan ada otomatis yang Bapak Ibu isikan pada daftar di awal, yaitu tingkatan atau jenjang terakhir. Contoh, kalau Bapak Ibu lulusan S2, maka di sini tingkat pendidikan S2-nya akan otomatis muncul, atau misalkan Bapak Ibu yang diisikannya waktu di awal itu ijazah S1. Nah, ijazah S1-nya ini akan muncul secara otomatis, tinggal dilengkapi saja data yang belum ada. Jadi jangan sampai terkecoh karena ini sudah otomatis jadi tidak perlu dilengkapi. Nah, itu yang pertama kesalahan yang sering dilupakan. Ternyata di sini itu masih ada data yang kosong. Contohnya yang di sini. Penertanganan ijazah kemudian gelar itu biasanya masih kosong dan Bapak Ibu harus dilengkapi dengan cara klik ubah dan dilengkapi yang masih kosongnya. Kemudian, jika Bapak Ibu menggunakan ijazah terakhirnya S1, maka Bapak Ibu harus menambah pendidikan dari mulai SD hingga SMA. Diisi nanti tingkatnya, nama, akreditasi, dan untuk akreditasi sekolah SD, SMP, SMA, Bapak Ibu bisa menggunakan akreditasi pada saat ini karena mungkin dulu tidak ada akreditasi. Jadi bisa menggunakan akreditasi sekarang. Nah, ini untuk tampilannya nanti ketika kita klik tambah pendidikan, contoh di sini SLTP. Di sini ada jurusan. Nah, setiap jenjang itu pasti kita harus mengisi jurusan, entah itu SD maupun SMA. Untuk SD, Bapak Ibu bisa pilih atau ketik aja sekolah dasar, nanti ada pilihannya secara otomatis. Kemudian kalau SLTP, ketik SLTP. Untuk SMA, bisa pilih SMA IPA, SMA IPS, atau mungkin dari SMK, pilih jurusannya, kejuruannya seperti apa. Atau disesuaikan dengan nomenklatur yang ada di ijazah Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang pejabatnya ini adalah nama pejabat pendatanganan ijazah untuk SD, SMP, SMA karena ditandatangani oleh kepala sekolah, maka untuk nama pejabatnya diisi nama kepala sekolahnya beserta gelar. Untuk perguruan tinggi, karena biasanya kalau di perguruan tinggi ada 2 orang yang mendatangani, ada dekan, ada rektor, maka Bapak Ibu bisa masukkan nama rektornya karena tingkatan jabatannya yang paling tinggi. Selain menambahkan riwayat pendidikan dari awal sampai terakhir, Bapak Ibu juga bisa menambahkan kursus jika Bapak Ibu memiliki kursus atau pelatihan. Jadi bisa dimasukkan dan ini tidak wajib jika mempunyai, tapi jika tidak juga bisa dikosongkan. Jika Bapak Ibu seorang guru honorer, maka riwayat pekerjaan ini bisa Bapak Ibu isi dengan SK pengangkatan pertama hingga terakhir. Karena kan SK itu diperpanjang 1 tahun sekali ya. Jadi SK-nya bisa dimasukkan dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Contoh, di sini instansinya bisa diisi dengan pemerintahan kota mana, kemudian jabatannya guru di SMA mana atau guru di SMP mana, kemudian diisi tanggal mulainya, selesai gaji pokok, nomor SK, tanggal ditandatanganinya SK, kemudian pejabat. Di sini pejabat ini banyak yang disalahartikan. Kemarin banyak teman-teman yang mengisi nama pejabatnya. Contoh, kalau SK-nya ditandatangani oleh kepala sekolah, pejabatnya diisi oleh nama kepala sekolahnya. Sebetulnya tidak masalah jika BKD-nya mengarahkan seperti itu. Tetapi jika BKD-nya tidak mengarahkan dan mengikuti juknis dari BKN, maka Bapak Ibu bisa diisi oleh tingkatan pejabatnya, bukan nama, tapi jabatannya. Contoh, kalau misalkan Bapak Ibu SK-nya ditandatangani oleh kepala sekolah, maka diisi cukup kepala sekolah, tidak perlu namanya. Atau misalkan SK-nya ditandatangani oleh ketua atau kepala dinas, bisa diisi oleh kepala dinas atau kepala yayasan. Nah, di sini itu adalah jabatannya, bukan nama pejabatnya. Gitu ya Bapak Ibu. Dan begitu seterusnya. Karena kan biasanya SK-nya banyak ya.
Jadi diisikan semuanya dari yang pertama hingga terakhir. Selain ada riwayat pekerjaan, Bapak Ibu juga bisa mengisi tanda jasa atau penghargaan serta prestasi jika Bapak Ibu memiliki penghargaan dan prestasi. Jika tidak ada, maka bisa dikosongkan. Selanjutnya, jika sudah mengisi tadi riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi jika ada, maka kita akan klik selanjutnya. Setelah Bapak Ibu tadi mengisi riwayat pekerjaan, maka blok selanjutnya yaitu mengisi riwayat keluarga. Untuk mengisi riwayat keluarga, maka isiannya ini ada suami istri dan anak. Jika sudah berkeluarga dan memiliki anak, dilengkapi. Kemudian selain itu ada data orang tua kandung, saudara kandung, dan bapak ibu mertua. Bagi bapak ibu yang mungkin saudara kandungnya sudah berkeluarga dan jauh, bisa diminta dari sekarang datanya karena nanti di sini memasukkan NIK dan nomor kartu keluarga. Apa saja yang diisi tadi selain NIK dan nomor kartu keluarga, kemudian ada nama, tempat, pekerjaan, institusi di mana dia bekerja, kemudian statusnya, hidup atau sudah meninggal. Untuk ini, bagi Bapak Ibu yang keluarganya PNS atau pensiunan PNS, bisa disertakan NIP-nya. Nah, untuk kasus pensiunan PNS, di sini banyak sekali kesalahan dalam penginputan pekerjaan. Biasanya Bapak Ibu langsung memilih pekerjaan di situnya pensiunan PNS. Padahal ketika kita memilih pensiunan PNS, kita tidak bisa mengisi NIP-nya karena tidak ada kolom untuk pengisian NIP. Bagaimana seharusnya pengisian jika kita mempunyai keluarga atau orang tua seorang pensiunan PNS? Yang pertama, Bapak Ibu nanti klik pekerjaannya atau ketik pekerjaannya pegawai negeri sipil. PNS tanpa singkatannya Bapak Ibu, diketik pegawai negeri sipil, kemudian pilih. Nah, ketika memilih pegawai negeri sipil, nanti kita dihadapkan untuk pengisian NIP dan nama. Kita lengkapi NIP-nya dan kita isi namanya. Kemudian kita cari. Bu, kan orang tua saya misalkan sudah pensiun. Tenang, ketika nanti NIP-nya sudah ketemu oleh sistem dan sistem akan menyatakan NIP tersebut sudah pensiun atau tidak. Nah, nanti jika memang Bapak Ibu keluarganya sudah pensiun, secara otomatis pekerjaannya akan tertera pensiun dan ada instansinya secara otomatis juga. NIP tersebut terdaftarnya di instansi mana. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang memiliki keluarga yang pensiunan PNS, bisa pertama dipilih pegawai negeri sipil, kemudian memasukkan NIP serta nama, nanti akan dicari oleh sistem secara otomatis. Nanti pekerjaannya secara otomatis pensiunan PNS dan ada di instansi mana secara otomatis terisi. Begitu. Setelah terisi data ini dengan lengkap, maka kita akan proses ke selanjutnya. Setelah mengisi riwayat keluarga, maka blok selanjutnya adalah pengisian organisasi. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan organisasi yang Bapak Ibu ikuti. Jika misalkan guru saya ikut organisasi PGRI, maka saya masukkan organisasi tersebut di sini. Tapi jika memang tidak mengikuti organisasi, maka tidak perlu diisi juga tidak apa-apa karena ini opsional. Setelah mengisi riwayat organisasi jika ada, maka isian selanjutnya yaitu keterangan lain-lain yang mana kita ketahui bersama untuk pengisian DRH ini ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Di antaranya ada SKCK, surat sehat rohani dan jasmani, surat bebas nafza, pernyataan 5 poin, dan sebagainya. Nah, ini untuk apa? Data ini akan diisikan pada keterangan lain-lainnya. Nomor suratnya, tanggal surat tersebut
keluarkan, kemudian nama pejabat yang mendatanganinya. Salah satunya yang diisikan di keterangan lainnya itu adalah keterangan SKCK, keterangan surat sehat jasmani maupun rohani. Untuk kondisi pengisian nomor surat jasmani dan rohani, jika Bapak Ibu memeriksakan jasmani dan rohani di tempat yang berbeda, sehingga ditandatangani oleh dokter yang berbeda, maka untuk nomor suratnya diisi dua-duanya. Contohnya, misalkan diisi dulu ini nomor surat pada keterangan sehat jasmani, kemudian spasi, bisa ditambahkan spasi, jika sudah spasi, garis miring, spasi lagi, dilanjutkan dengan nomor surat keterangan rohani. Jika kondisinya memang suratnya ada dua dan ditandatangani oleh dokter yang berbeda. Untuk tanggalnya, tidak perlu diisi tanggal dua-duanya. Walaupun misalkan yang jasmani tanggal 1, yang rohani tanggal 2, nah, kita menggunakan satu tanggal saja. Sebagai acuannya itu menggunakan tanggal surat keterangan jasmani. Jadi hanya satu ya Bapak Ibu, untuk tanggalnya menggunakan surat terbit surat keterangan jasmani saja. Untuk dokternya ditulis 2, jadi sama seperti ini. Tidak usah menggunakan gelar, tapi langsung nama saja. Jadi Suprapto spasi garis miring dan dokter keduanya, dokter rohaninya siapa. Jadi ditulis 2. Jika memang keadaannya diperiksakan dengan dokter yang berbeda. Sebetulnya nanti dijelaskan juga ada di sini, jadi bisa dibaca dengan jelas peraturannya atau juknisnya di sini. Selain pengisian data SKCK, data surat rohani dan jasmani, juga ada pengisian surat keterangan bebas nafsa. Sama nomor suratnya, tanggal dikeluarkannya, dan siapa yang menandatangani surat tersebut. Untuk keterangan lainnya tidak perlu diisi. Pastikan tidak ada yang salah atau typo, karena data ini akan kita download. Apa yang Bapak Ibu input pada menu DRH yang tadi diisi akan kita download dan harus diupload datanya. Jadi dipastikan Bapak Ibu mengisi dengan benar dan tepat sesuai dengan data yang sebenar-benarnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita ke dokumen, pengisian dokumen atau unggah dokumen, Bapak Ibu pastikan data DRH ini isiannya sudah benar. Jika sudah benar, maka kita akan masukkan captcha-nya dan klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, yaitu ini adalah tahapan terakhir, yaitu unggah dokumen. Sebelumnya saya sudah bilang bahwa DRH yang kita isi, yang kita lengkapi tadi, harus diisi dengan baik karena nanti akan kita unduh atau kita download, yang nantinya akan kita upload juga di dokumen ini. Nah, di sini kita harus cetak. Nanti kita bisa klik cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Kalau DRH perorangan ini adalah data pribadi kita di awal, yang data pribadi ada bentuk muka, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Kalau ini DRH riwayat, tadi riwayat pendidikan, riwayat keluarga, riwayat pekerjaan, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita cetak, kemudian kita print dan kita beri materai 10.000, kemudian kita bubuhi tanda tangan. Sebelum kita scan, ada hal yang sering kelewat dan mungkin ada beberapa teman yang kemarin di tahap pertama yang kelewat tanpa melewati tahapan ini langsung di scan. Ternyata sebelum di scan ada yang harus kita isi dulu atau yang harus kita tulis. Apa itu? Ini dia. Nah, ini untuk contoh daftar riwayat hidup perorangan. Ada nanti foto kita, kemudian ini data nama
dan sebagainya yang sudah kita isi. Nah, ini yang sering Bapak Ibu lupakan. Kemarin banyak yang terkecoh langsung di-scan. Ternyata sebelum di-scan kita harus isi dulu nih yang ada tanda bintang. Tanda bintang ini kita isi oleh tulisan tangan kita, kapital, menggunakan tinta warna hitam. Contoh, misalkan namanya saya Tika Nurfarida di sini. Kita tulis ulang Tika Nurfarida menggunakan huruf kapital dan menggunakan tinta hitam. Di sini juga sama, ditulis kalau di sini Jakarta, di sini juga tulis Jakarta, tanda buka, kota, tanda tutup. Di sini tanggal lahirnya juga sama, ditulis ulang persis dengan yang ada di atasnya. Ini hal kecil yang sering sekali terlewatkan, padahal jelas-jelas di sini di bawahnya sudah ada. Ditulis dengan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Setelah kita isi ini dengan tinta hitam tadi sudah diisi, ditulis kembali, ditulis ulang. Jangan lupa pakai materai dan bubuhi tanda tangan. Nanti juga ada di akhir DRH riwayat itu ada untuk dibubuhi materai dan tanda tangan. Jika sudah, baru di-scan. Nanti ketika di-scan biasanya bentuk JPG. Nah, JPG tersebut kita akan satukan dalam satu PDF. Jadi yang DRH perorangan serta DRH riwayat itu tidak terpisah, tapi nanti disatukan dalam satu file PDF. Gimana cara menyatukannya? Nanti saya akan kasih tutorialnya di video selanjutnya. Jika dokumennya sudah siap, maka kita tinggal unggah saja. Tapi yang kita perlu ketahui lagi bahwa file yang diunggah itu adalah ekstensinya semuanya PDF kecuali fast foto. Kalau fast foto JPG atau JPEG biasanya. Nah, untuk dokumen apa saja yang diunggah, yang pertama itu ada surat pernyataan 5 poin. Jangan lupa diberi materai 10.000 dan dibubuhi tanda tangan. SKCK, kemudian daftar riwayat hidup yang tadi, yang daftar riwayat hidup perorangan dan daftar riwayat. File kedua tersebut disatukan dalam satu file PDF dan diunggah dalam satu kotak ini. Di sini ya bisa diunggah bareng-bareng karena sudah disatukan filenya. Kemudian bukti pengalaman kerja atau paklaring. Nah, untuk saya karena saya guru, saya meminta surat pernyataan dari kepala dinas bahwa saya memang betul bekerja di sekolah SMP dari tahun sekian sampai tahun sekian. Surat tersebut ditandatangan oleh kepala dinas dan kepala sekolah. Dan surat itu atau keterangan tersebut saya unggah di sini sebagai bukti pengalaman kerja bahwa saya memang betul mengajar dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian di sekolah tersebut. Kemudian surat tidak mengkonsumsi nafza bisa diunggah di sini. Kemudian surat keterangan jasmani dan rohani. Bila surat jasmani dan rohaninya berbeda suratnya karena periksanya di tempat yang berbeda, maka surat tersebut disatu filekan. Misalkan dua-duanya di-scan dalam bentuk PDF dan kedua tersebut harus disatu PDF-kan. Bagaimana cara mensatukan PDF agar bisa diupload berbarengan? Nanti saya akan kasih tutorialnya lagi. Kemudian ini file surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, jika teman-teman atau Bapak Ibu pemeriksaan jasmani dan rohaninya di tempat berbeda sehingga suratnya pun berbeda, maka surat jasmani dan rohaninya disatu filekan, disatu PDF-kan. Kemudian ijazah, nah untuk ijazah, transkrip, dan fast foto itu biasanya otomatis langsung terupload karena di awal pendaftaran kita juga mengupload berkas tersebut. Kemudian ini surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar.
Nah, ini biasanya disediakan oleh BKD masing-masing dan bisa di-download di web BKD masing-masing. Nanti ketika sudah diisi, bisa diunggah di sini. Dan yang perlu diperhatikan untuk mengupload dokumen tersebut ada batas maksimal file yang harus diunggah. Jadi ketika file yang Bapak Ibu unggah terlalu besar, filenya tidak akan diterima, akan gagal. Begitupun jika terlalu kecil, juga akan gagal. Tapi dipastikan itu ukurannya di bawah dari batas maksimal setiap kategori. Karena di sininya kan ada ya 1000 KB, berarti file yang Bapak Ibu upload itu harus di bawah dari 1000 KB. Nah, bagaimana cara mengecilkan ukuran file yang Bapak Ibu miliki? Nanti saya akan kasih tutorialnya bagaimana cara mengecilkan ukuran file PDF dan bagaimana cara menyatukan beberapa file JPG menjadi PDF atau cara menggabungkan satu PDF dengan PDF yang lain sehingga menjadi satu file PDF. Nanti saya akan kasih tutorial di video selanjutnya. Setelah kita unggah semuanya, kita bisa lihat dan kita bisa cek apakah file yang kita unggah blur, apakah data yang kita unggah itu kepotong. Jadi sebelum Bapak Ibu mengakhiri pengisian DRH, Bapak Ibu bisa lihat dulu, cek lagi satu-satu betul atau tidak. Karena kalau buram juga sayang juga ya Bapak Ibu. Jadi dipastikan file yang diunggah tidak buram, tidak terpotong. Tapi jika sudah pasti, sudah baik, sudah bagus, maka Bapak Ibu bisa akhiri pengisian DRH. Nah, nanti di sini ya, kita bisa akhiri proses pengisian DRH. Ketika Bapak Ibu sudah klik akhiri proses pengisian DRH, maka Bapak Ibu tidak bisa mengedit apapun yang sudah Bapak Ibu isikan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik akhiri, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit, tidak bisa mengunggah. Ini artinya Bapak Ibu sudah mengakhiri pengisian DRH. Jadi di sini Anda sudah mengisi dan mengirimkan daftar riwayat hidup. Pastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi CPNS melalui situs resmi BKN. Jadi nanti setelah mengisi riwayat hidup ini tinggal menunggu informasi selanjutnya mengenai penetapan NI P3K. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pengisian DRH. Mudah-mudahan sedikit dapat membantu Bapak Ibu menyiapkan DRH agar lebih matang, tidak terlewat, tidak ada yang salah, tidak ada yang typo. Jadi nanti ketika pengisian DRH, dicek kembali data-data yang sudah diinputkan sebelum diakhiri pengisian DRH-nya. Jadi betul-betul datanya sudah benar, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang typo, baru diakhiri pengisian DRH-nya. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.